Ya halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Kali ini user kita sebenarnya nggak begitu ini guys, nggak begitu ribet, cuma ganti baterai. Tapi yang bikin ribet ini jalan ceritanya guys. Jadi ini sedikit curhat ya buat teman-teman, atau sharing lah, sharing boleh dikatakan sharing juga ya. Teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin. Ini baterai user bawa sendiri guys. Dan yang bikin repot itu usernya itu tetangga kita sendiri ya. Dan ini karena kita hidup di pedesaan, kalau teman-teman mengikuti kita ya udah agak lama, itu di pedesaan itu kekeluargaannya lumayan tinggi. Jadi kalau untuk menyiasati kasus seperti ini, seperti apa enaknya kira-kira untuk teman-teman yang berpengalaman. Ini baterainya kembung guys ya, dan ini minta ganti baterai. Untuk teman-teman yang berpengalaman, enaknya user kayak gini mau ditarik berapa gitu kan, atau kita bilangnya biar kita enak itu seperti apa, kira-kira gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Untuk sejauh ini yang sering saya lakukan guys, ini kita tetap lihat-lihat usernya sih. Kalau usernya itu, kalau saya sih ini guys, kalau usernya kayak enak gitu ya kita ganti, kemudian ya nggak kita tarik terus terang saja guys. Ini nggak kita tarik entah bagaimana. Kita mau narik pun agak susah guys. Susahnya gini ya. Kalau kita tarik misalnya kita kasih tarif 10.000 itu terlalu murah. Dan kalau dengan uang 10.000 itu, kalau menurut saya mending nggak usah ditarik guys. Jadi ini sekali lagi prinsip saya sendiri guys ya. Prinsip saya sendiri. Kalau untuk teman-teman yang punya prinsip yang lain ya silakan tulis di kolom komentar. Itu kalau saya mikir, kalau daripada ditarik 10.000, ntar ada mas kurir guys. Oke. Ya kita lanjut lagi guys ya. Jadi saya itu beranggapan kalau cuma 10.000 itu kayak ya sepele banget lah, mending nggak usah ditarik. Kemudian kalau si usernya ini punya perasaan kan, dia nggak ini lagi guys, dia kayak sungkan gitu. Biar nggak diulangi lagi kayak gininya guys. Itu harapan saya sih sebenarnya. Dan perlu diketahui juga, dengan kita memberikan 10.000 nggak kita tarik itu kayak kalau kita ketemu ya, ini udah yang kesekian kalinya guys, tapi usernya beda-beda ya. Itu kalau kita ketemu di tempat hajatan kayak gitu kan, kalau di daerah pedesaan itu kita sering ini guys, kalau tempat hajatan itu kayak gotong royong lah, kita itu kayak rewang istilahnya guys kalau di bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesianya kayak saya kurang tahu guys. Intinya kayak gotong royong gitu, kita bantu. Nah itu tempat ketemu di tempat kayak orang punya gawe itu enak guys, kita kayak disegani kayak gitu guys. Itu untuk saya sendiri guys ya, untuk yang solusi saya sendiri kalau misalnya untuk nariknya gimana atau berapa gitu. Ada juga yang misalnya kayak LCD, itu kita langsung bilangin aja. Ada juga yang pernah ganti LCD, itu kita bilangin kalau ini kita nggak tahu LCD-nya normal atau enggak, jadi kita cuma mau masang aja. Nah ini terus kalau untuk masang LCD, kalau kita guys ya, saya sendiri loh ini apa ya, kayak hanya trik aja, kita kasih clue, kayak kita kasih pemahaman ke user, bilangnya ini yang sampean beli cuma LCD-nya saja. Jadi sebenarnya setelah LCD itu kayak ada lem ini guys, kayak ada lem yang untuk frame-nya khusus untuk LCD. Itu ini mana? Terus otomatis kan nggak ada. Otomatis user cuma pasti yang dibeli cuma ini ya, yang dibeli cuma LCD-nya. Nah ini nanti kalau kalau saya guys, untuk menyiasati seperti itu ya. Ini nanti kalau yang lama masih bisa dipakai ya saya pasang yang lama tanpa biaya. Tapi kalau yang lama udah nggak bisa dipakai ya paling gimana, mau diganti baru atau berapa. Kalau diganti baru kasih biaya, biasanya ada yang 50.000, ada yang lihat user lah guys, lihat user. Intinya kita harus ngasih pemahaman ke user itu yang gimana ya, yang enak, kemudian jangan sampai salah paham. Bahkan saya pernah gini guys, beralasan saya tolak guys, suruh masang LCD kita tolak, nggak saya terima dengan alasan saya udah di branding sama merek LCD lain. Kita kasih yang branding merek LCD lain, kita kasih branding merek LCD lain itu seperti ini. Contoh kita kasih
LCD OLED itu kan mereknya nggak ada. OLED itu kan jenis LCD ya, bukan merek ya. Saya di branding OLED, jadi kalau masang LCD selain OLED itu nggak boleh. Pernah kayak gitu guys, sekali. Itu menolak secara halus. Dan di kemudian hari itu kayak kalau mau pasang LCD selain merek ini itu harus bayar 100.000. Pernah juga kayak gitu guys. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak dikasih tarif kayak gitu, nanti kita nggak di branding lagi. Pernah saya alasan juga kayak gitu. Itu yang kita terima ya, soalnya user udah terlanjur beli dan juga katanya nggak tahu gimana cara masangnya, juga kasihan gitu guys. Kalau kita pasang, kita kelihatan untungnya terlalu banyak. Kalau kita mau nurunin harga itu juga nggak enak sama sesama teknisi guys ya. Kesepakatan harganya dari awal kan udah kita sepakati guys, harga sekian, nggak boleh hancur-hancuran harga. Tapi kalau kita pasang seperti itu, alhasil supaya sesuai dengan ini, dengan harga yang LCD dari kita, itu kita tambah ongkos 100.000. Alasannya kita hanya boleh masang merek ini. Kalau merek lain itu harus difoto dulu, kemudian nanti usernya juga untuk formalitas kita foto sambil megang LCD-nya guys. Itu kalau saya ya. Teman-teman yang lain entah gimana caranya, saya nggak tahu. Kalau ada cara yang menarik dan nggak menyinggung user sesama tetangga, itu tulis di kolom komentar guys. Kita butuh kayak gitu ya. Dulu kayak gitu guys ya. Jadi harus merek LCD OLED. OLED yang merek OLED kan nggak ada. Jadi rata-rata itu kayak OG Golden, Crown kayak gitu ya, yang dibawa user itu LCD. Nah itu kalau selain LCD OLED itu nggak boleh masang sebenarnya. Tapi kalau mau masang itu harus bayar 100.000. Terus sama foto megang LCD-nya, usernya itu suruh pegang LCD, foto itu hanya untuk formalitas aja, biar kita enak narik ke usernya, itu nggak sungkan-sungkan gitu guys ya. Nah itu kalau cara saya sendiri guys. Kalau teman-teman ada cara yang lebih efektif ya tulis di kolom komentar lah. Alhasil ya kita pasang, kita dapat 100.000 dan kita nggak kasih garansi guys ya. Jadi garansi hanya berlaku kalau LCD-nya dari kita guys. Itu cara saya mengatasi user-user yang bawa spare part sendiri guys. Untuk teman-teman yang mulai mempunyai cara yang gitu, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa lah sharing-sharing ya guys ya. Oke, ini pemasangan sudah selesai, nggak ada kendala dan ya alhamdulillah lancar. Tapi baterainya juga dari user. Kalau ini cuma tetangga aja guys, mudah-mudahan awet. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu guys ya video kita kali ini. Ini hanya curhatan seorang teknisi. Untuk apakah di daerah teman-teman ada yang bernasib sama seperti ini, atau usernya ada yang semakin kreatif beli spare part sendiri. Jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Tulis komentar jika ada pengalaman yang menarik guys, sesama teknisi ya, teknisi amatiran seperti saya ini, yang pro kasih ini guys, kasih wejangan ke yang muda-muda kayak gini guys, yang masih pemula ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye bye, thank you semuanya, thank you.